Assalamualaikum, selamat pagi Mami Ika Lovers dimanapun kalian berada di seantero Indonesia, di seantero jagat raya. Oke guys, jangan lupa ya tetap konten Mami Ika channel dikasih like, di komen dan jadi subscriber Mami Ika di sini. Di sini Mami Ika nggak sendiri ya, tetap selalu sehat dan bersyukur pastinya terhadap semua yang sudah diberikan kepada Mami Ika. Dan terima kasih para subscriber semua tetap setia di konten-kontennya. Baiklah, ini adalah konten yang umum ya, nggak hanya seputar Tanhis, tapi juga Mami Ika kan punya pekerjaan lain juga di bidang yang lain. Jadi hari ini Mami ditemani oleh si cantik ini ya, yang ada di film kartunnya anak-anak tuh, siapa yang masih punya balita ataupun yang minimal kelas 1 SD lah ya. Ini apa? Ayo coba. Ini adalah Frozen. Jadi ini adalah tokoh kartun yang sangat fenomenal itu, yaitu Frozen. Jadi ini adalah Aglo Frozen yang apa ya, sangat cantik sekali ya guys. Nah di sini juga jangan lupa ya kita beberes dulu. Ini adalah Pillow Birkin ya, Pillow Birkin yang tuh lihat guys, perkembangannya sangat pesat sekali sehingga udah menjuntai-juntai tuh kemana-mana. Temenin dulu ya, ini kita sebentar bersihin apa sih ya namanya ini ya, yang kayak gini tuh. Tuh yang kayak gini tuh guys, banyak banget tuh guys. Apa ya, bukan pelepah ya. Kalau pisang sih emang pelepah, tapi kayak gini tuh apa ya namanya? Ada yang tahu ya guys namanya guys? Di komen-komen ya guys ya, kayak gini tuh. Banyak banget seludang. Ya. Salah satu ada diingat tuh, salah satu konten katanya ini adalah seludangnya katanya. Seludang yang udah tua, kering. Nih, kalau kita bersihin bisa jadi banyak juga nih guys. Ini adalah Pillow Birkin Mami Ika yang dipelihara dari kecil segini segini sampai jadi dedengkot kayak gini. Nah, menjuntai-juntai ini menjuntai-juntai juga sengaja dibiarin aja karena memang pengennya yang rimbun ya. Tuh, ini namanya seludang kali ya guys, bukan pelepah juga ya. Seludang nih, sebanyak ini nih guys. Dipelihara dari kecil banget sampai segede ini. Oke, ini masih ada lagi guys. Seludangnya itu guys. Kalau enggak dia akan busuk dan bakterinya itu nanti nyebar ke yang sehat gitu. Oke, bagaimana guys? Pillow Birkinnya Mami Ika di sini luar biasa ya. Dari segini sampai segini nih, sampai dedengkot dan sampai menjuntai-juntai. Dan emang dibiarin aja lah, karena enggak jualan juga. Jadi kalau jualan mungkin dicacah-cacah, dipisah. Karena ini memang buat koleksian, jadi emang sengaja dibiarkan merimbun seperti ini. Dan warnanya juga ini ya, mutasi ya. Nah itu guys, jadi sinar matahari dengan tanaman Pillow Birkin ini, kalau dia berada di bawah sinar matahari, maka zat hijau daunnya atau klorofilnya akan lebih banyak, jadinya dia malah lebih hijau, sehingga serat-serat putihnya ini nggak muncul. Jadi Mami Ika taruhnya di tempat yang teduh, jadinya dia klorofil atau zat hijau daunnya jadi kurang, jadinya dia malah lebih putih. Begitu juga dengan kaladi tisu loh ya guys. Kaladi tisu itu justru kalau di tempat yang di bawah sinar matahari yang agak kuat gitu ya, dia justru akan jadi hijau royo. Tapi kalau begitu dia di tempat yang lembab, yang teduh, yang sinar mataharinya nggak langsung, dia justru akan keluar putihnya. Sama juga kayak Pillow Birkin ini, kalau ditaruh di bawah sinar matahari banget, serat-serat Birkinnya ini nggak keluar. Jadi ini kenapa bisa bagus begini, karena ditaruhnya di tempat yang teduh. Oke guys, topik kali ini, Mami Ika lupa nih kenapa dunia kelihatan gelap, ternyata lupa melepaskan kacamatanya. Gimana guys? Mau dipakai apa mau dilepas ya? Dipakai aja lah ya, biar agak beda ya guys. Baiklah Mami Ika Lovers, topik konten kita kali ini selain terkait matahari dengan color daun ya, tadi ya, color daun, karena ini kan si ratu daun ya, ini nggak ada buah, nggak ada bunga. Jadi buat apa kita pelihara? Nah, karena itulah namanya si ratu daun. Yang kita cari adalah serat-serat daunnya, supaya dia jadinya hijaunya kayak gini, ada serat kayak gitu. Nah, taruhlah dia di tempat yang teduh, yang sinar mataharinya nggak langsung ke dia. Oke guys, ini sudah tadi dibersihkan, dan topik kita pada konten kali ini adalah terkait dengan hidrogen ya guys. Mami Ika ingin menyampaikan kepada para subscriber bahwasanya Mami Ika itu bukan hanya pecinta Tanhis aja ya, tapi juga dalam pekerjaannya, dalam pendidikannya itu bertindak sebagai pelaku agen-agen energi baru dan terbarukan. Ya, itu baru aja guys.
kira-kira juga 2 tahun. Jadi ini juga 2 tahun, dan pekerjaan sebagai agen energi baru terbarukan itu juga 2 tahun. Nah, emang sebelumnya kemana Mami? Kan umur udah 40 tahun nih, baru 2 tahun terakhir aja di bidang ini ya kan. Nah, selama 38 tahun itu sebelumnya ya tentu tidak di bidang itu ya. Dan kalau ingin berkenalan lebih jauh mungkin nggak di sini juga kali. Oke, jadi di 2 tahun terakhir ini ada satu pekerjaan yang terkait dengan hidrogen ya. Hidrogen itu kan bahasa ditulisnya di buku tuh H2 ya, H2. Jadi dia itu ada di air, ada di mana-mana lah ya, H2 itu ya, di senyawa-senyawa yang ada H2-nya. Kayak NH3 itu ada H-nya juga ya, amonia juga ada H-nya gitu ya. Nah, hidrogen, ada apa dengan hidrogen gitu kan? Itu adalah energi loh guys. Itu adalah energi baru. Ya kayak inilah tanaman-tanaman ini juga adalah energi buat kita ya kan. Mawar itu juga energi buat kita loh, karena tanaman mawar itu juga cantik dan bisa memberikan energi tersendiri buat kita juga, yang kayak gini juga ya. Nah, hidrogen itu tadi adalah energi masa depan guys, energi masa depan yang berasal dari suatu proses ya. Jadi banyak nih proses yang bisa menghasilkan hidrogen tuh, dari proses kimia, biologi, fisika kimia gitu kan, banyak sekali proses ke situ. Ada yang menggunakan pembangkit, banyak segala macam pembangkit yang sebelumnya di konten-konten sebelumnya itu mau pembangkitnya menggunakan energi baru, misalnya apa guys, yang nuklir itu kan, itu bisa juga menghasilkan hidrogen. Ataupun pembangkit yang energi terbarukan, yang dari matahari, yang dari angin, yang dari gelombang laut, itu bisa menghasilkan hidrogen. Jadi hidrogen ini adalah energi masa depan guys. Kenapa? Karena BBM yang sekarang adalah langka ya, yang orang pada demo di mana-mana tuh guys, di TV ya. Coba aja makan siang sambil nonton TV, ada demo BBM. Nah, hidrogen itu bisa menggantikan BBM yang langka, yang mahal, yang makin hari makin langka, makin mahal. Nah, jadi hidrogen itu ke situ guys ya. Nah, jadi kita juga harus memahami ini dan memahami hidrogen juga gitu ya. Itu ya guys ya. Nah, bagaimanakah proses hidrogen ini ke depannya gitu ya? Apakah ada kendaraan yang bisa menggunakan itu? Udah banyak guys, udah banyak. Kendaraan hidrogen itu udah banyak. Ya, tapi di mana? Apakah di Indonesia ini? Nah, itulah guys gitu. Nah, itu ada di belahan bumi yang di sana itu udah ada. Coba aja di googling ya, di belahan bumi sebelah mana sih yang ada kendaraan yang pakai hidrogen, yang pakai air, itu udah banyak banget. Ada kereta hidrogen, mobil hidrogen, bus hidrogen, itu udah banyak banget guys. Dan semoga ya kedepannya kita bisa memiliki kendaraan itu ya di tanah air. Mamika yakin ya, dengan 360 juta penduduk pasti itu adalah market ya yang sangat diincar oleh investor ya untuk kendaraan berbasis hidrogen ini. Ya, dengan adanya demo-demo BBM ini ya, sebagai agen-agen energi baru dan terbarukan, Mamika tuh menjadi lebih bersemangat lagi. Wah, BBM udah makin langka, BBM udah makin mahal, masyarakat demo di mana-mana. Jadi energi-energi yang masuk ya, seperti kendaraan berbasis hidrogen, kendaraan berbasis listrik, itu akan bisa menjadi semakin diterima dengan adanya demo-demo kelangkaan BBM itu tadi. Oke guys, itu aja sedikit dari Mami Ika. Semoga bisa bermanfaat. Semoga kita tetap bisa memberikan perhatian kita kepada banyak bidang ya. Itu saja. Sampahnya akan Mami Ika jadikan kompos ya, sampah-sampah ini, dan nanti akan dikembali lagi ke medianya. Oke, sampai jumpa. Tetap stay tune selalu. Jangan lupa dikasih like dan di subscribe. Bye. Assalamualaikum.